Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryananda Putra dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu apa itu hak asasi manusia. Dari pengertian HAM sendiri, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Definisi HAM tersebut yaitu adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Ada pula juga macam-macam HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh-contoh hak asasi pribadi ini sebagai berikut yaitu ada hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Ada juga hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan dan yang diyakini masing-masing. Kedua, ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi ini yang berhubungan dengan kehidupan politik. Ada juga contoh-contohnya hak asasi politik ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Ada juga hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk mengajukan suatu usulan petisi. Ada juga yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau disebut legal equality right. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah yaitu hak berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintah. Ada juga contoh-contoh hak asasi hukum sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk menjadi pegawai negara sipil atau PNS, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Dan yang keempat, ada juga yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Ada juga contoh-contohnya yaitu hak asasi ekonomi ini sebagai berikut. Pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki mendapatkan perjalanan yang layak. Dan yang kelima, yaitu hak asasi peradilan atau prudential right. Hak ini untuk dapat diperlakukan dalam tata cara pengadilan. Ada juga contohnya yaitu hak asasi peradilan ini sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakukan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di muka umum. Ada juga yang keenam yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Ada contoh-contohnya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Ada juga contoh kasus yang berlaku terjadinya di hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di latar belakangnya itu adalah ada juga latar belakang yang terjadinya HAM, yaitu awal perkembangan HAM itu dimulai ketika ditandatangani Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Locke. Kemudian juga penandatangan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama, kedudukan dalam hukum sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang ini. Semua telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 7 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan wewenang seorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Ada juga yaitu contoh salah satu kasus hak asasi manusia yaitu pembunuhan Salim Kancil. Kronologinya bermula pada aktivitas penebangan pasir pantai waktu pecah secara ilegal. Seorang aktivitas bernama Salim Kancil berusaha untuk menghentikannya. Namun Salim Kancil kemudian diikat oleh gerombolan orang dan kemudian dipukul dan dibunuh dengan kejam. Terdapat ada 2 pelaku yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Salim Kancil ini dan sudah ditangani oleh kepolisian. Sebelum Salim Kancil dibunuh dengan dibunuh, dia dikenal sebagai sosok yang keras dan tak kenal menyerah. Perjuangannya baru berhenti saat dia dibunuh oleh sekelompok orang di balai desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Pada Sabtu 26 September 2015, aksi Salim sebenarnya sudah dihalangi termasuk oleh istrinya sendiri. Tapi dia bersikeras menentang penambahan pasir yang dikhawatirkan merusak kelestarian alam. Sehari-hari, Salim adalah petani yang sekaligus menjadi
pemilik lahan sekitar lokasi penambangan di pesisir pantai selatan waktu pecah. Hingga pada suatu hari, Salim mendapati 8 petak lahannya hancur akibat tambang pasir ilegal. Salim menduga tambang tersebut diduga dikelola oleh tim 12 yang merupakan mantan tim kampanye kepala desa mereka, Haryono, yang kemudian terseret dalam perkara ini. Salim yang menjadi tulang punggung keluarga kebingungan lantaran lahan pertanian sebagai mata pencarian sudah tidak dapat diharapkan kembali untuk menghidupi keluarganya, sehingga penghasilan semakin menurun drastis untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya Salim memutuskan beralih profesi menjadi nelayan. Sadar bahwa ia tak mungkin bertahan hanya dengan menjadi nelayan dadakan. Salim pun mulai mengunjungi rumah teman-temannya di malam hari dan berhasil merekrut 5 orang warga. Dari situlah perlawanan dimulai secara diam-diam karena khawatir aktivitas mereka diketahui tim 12. Salim mulai aktif dan rajin surat menyurat dengan pihak keamanan, pemerintah kabupaten provinsi sampai ke Jakarta. Tujuan bulat dirinya memperjuangkan hak hidup sebagai warga Indonesia, apalagi apa yang menimpa dirinya juga sama dengan warga pemilihan lahan di lokasi tambang ilegal. Perlawanan Salim yang semakin nyata membuat penambangan ilegal yang diamankan oleh tim 12 mulai gusar. Ancaman dan intimidasi pada Salim pun mulai berdatangan. Bahkan di pertengahan bulan Ramadan tahun itu, salah satu pimpinan mantan tim 12 yang juga ketua lembaga masyarakat desa hutan, Desir mendatangi rumah Salim. Khawatir dengan keselamatan suaminya, istrinya kemudian meminta Salim untuk berhenti untuk memperjuangkan dalam pertanian yang dirusak tumbang. Namun, semangat perjuangan untuk hak hidup dan menolak tambang justru semakin membesar. Kemudian Salim Kancil melakukan intimidasi ancaman para petani yang menolak tambang ke kepolisian sektor Pasirian, yang kemudian diteruskan ke kepolisian Resor Lumajang, tapi tidak ada tindakan. Atas diamnya tanggapan dari aparat, Salim pun kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli desa Selok Awar-Awar atau Forum, yang terdiri dari 11 warga untuk angkatan pertama. Ada Yakini Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Safari, Abdul Hamid, Turiman, Muhammad Haryadi, Roshid, Muhammad Imam, dan Ridwan. Mereka mulai melakukan gerakan advokasi protes perihal penambangan pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di desa Selok Awar-Awar. Dengan cara bersurat kepada pemerintahan desa Selok Awar-Awar, pemerintahan kecamatan Pasirin, bahkan kepada pemerintahan Kabupaten Lumajang. Pada Juni, kelompok ini menyurati Bupati Lumajang Asad Malik untuk meminta audiens tentang penolakan tambang pasir, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Dan pada 19 September 2012, Forum melakukan aksi damai dengan cara memberhentikan aktivitas penambangan pasir dan truk muatan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar yang menghasilkan surat pernyataan dari Kepala Desa Selok Awar-Awar untuk menghentikan penambangan pasir. Pada hari yang sama, Salim dan warga menolak tambang pasir tersebut, mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Menurut mereka, pengiriman dari tim 12 yang diketahui Desir. Warga melaporkannya kepada aparat, tapi sekali lagi tidak mendapatkan tanggapan. Dan pada tanggal 25 September 2015, Forum merencanakan aksi penolakan tambang pasir pada Sabtu 26 September pukul jam setengah 8 pagi. Dan pada tanggal 26 September 2015, Tosan rekan Salim mulai aksi pada pukul jam 7 dengan menyebarkan aksi damai tolak tambang di depan rumahnya bersama Imam. Kemudian ada 6 orang melintas dan membaca seleran tersebut sambil memarahi Tosan dan Imam. 60 menit kemudian, Salim didatangi oleh puluhan orang di rumahnya. Ia diserang balai desa dan dianiaya hingga meninggal dunia. Dan dalam contoh hak asasi manusia apa yang dilanggar, itu ada hak asasi pribadi, hak asasi peradilan, dan hak asasi ekonomi. Dan ada juga upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah HAM. Yang pertama itu ada pendidikan karakter, mempelajari HAM, menegakkan HAM dengan berbuat baik, meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.